Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan membahas bab barisan dan deret, yaitu kita sudah masuk ke materi aplikasi barisan dan deret. Nah, untuk aplikasi ini Bapak akan membahas yang pertama ada pertumbuhan, kemudian peluruhan, kemudian bunga majemuk, kemudian yang terakhir adalah anuitas. Oke, pertama-tama akan Bapak bahas dulu pertumbuhan, nak ya. Perhatikan, pertumbuhan merupakan bertambahnya suatu nilai dengan rasio pertumbuhan yang tetap dalam suatu periode tertentu. Nah, rumus umum pertumbuhan yaitu ini, nak ya. NT sama dengan N0 dikali 1 plus R pangkat T. Jadi ini adalah rumus pertumbuhan. Dengan NT ini adalah nilai ke T, sedangkan N0 adalah nilai awal. Kemudian R ini adalah rasio pertumbuhan per periode. Perhatikan, nak ya, R ini adalah rasio pertumbuhan. Maka rumusnya adalah N1 dikurangi N0, jadi ini adalah pertumbuhannya, yaitu N1 dikurangi N0 dibagi N0, karena ini rasio, nak ya. Jadi dibandingkan dengan nilai awal ya. Yaitu sekali lagi R itu adalah rasio pertumbuhan. Ini pertumbuhannya dibandingkan dengan nilai awal ya. Lebih jelasnya nanti Bapak berikan contoh, nak ya. Kemudian T-nya adalah periode. Perlu diperhatikan, nak, periode di sini harus sama dengan periode di sini. Kalau misalkan ini per bulan, maka di sini juga harus bulan. Kalau di sini per tahun, maka di sini juga harus tahun. Kalau ini per triwulan, maka di sini juga harus triwulan. Begitu seterusnya. Jadi perlu diperhatikan rasio dan periodenya ini harus sama ya. Nah, sekarang perhatikan contoh 1. Hasil sensus penduduk di Desa Masangan Kulon pada tahun 2000 mencatat banyak penduduknya sebanyak 60.000 jiwa. Jadi ini adalah nilai awalnya ya. Oke, kemudian banyak penduduk meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian peningkatan banyak penduduk dari tahun 2000 hingga 2003 disajikan dalam tabel berikut. Nah, ini, nak ya. Tahun 2000 ada 60.000 penduduk, kemudian tahun 2001 ada 66.000. Peningkatannya ada sebanyak berapa? Peningkatannya ada sebanyak 6.000. Kemudian tahun 2002 ada sebanyak 72.600 penduduk, dan tahun 2003 ada sebanyak 79.860 penduduk ya. Nah, kemudian berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh rasio pertumbuhan penduduknya, yaitu ini, nak ya, rasio tadi rumusnya ini, yaitu pertumbuhan dibagi nilai awal. Pertumbuhannya adalah N1 dikurangi N0. Nah, ini adalah nilai awalnya, ini adalah N1-nya ya. Sekali lagi, nak ya, ini adalah N0, ini adalah N1 ya. Maka N1-nya 66.000 dikurangi N0-nya 60.000 dibagi N0-nya 60.000 ya. 66.000 dikurangi 60.000 sama dengan 6.000 per 60.000 ya. Nah, 0-nya 3 dicoret, 6-nya juga dicoret, jadinya tinggal 1 per 10, yaitu 0,1. 0,1 per tahun. Kenapa kok per tahun? Karena ini meningkatnya setiap tahun ya. Jadi nanti periodenya harus dalam bentuk tahun. Nah, kemudian banyak penduduk desa tersebut pada tahun 2010 yaitu, nah, rumusnya ini, nak ya. Oh ya, sebelumnya perhatikan dulu, nak. Ini merupakan suatu pertumbuhan. Karena apa? Nilainya semakin meningkat ya, maka dia termasuk pertumbuhan. Nah, rumus pertumbuhan itu ini, yaitu diambil dari rumus ini, nak ya. NT sama dengan N0 dikali 1 plus R pangkat T ya. Kemudian N0-nya nilai awalnya adalah 60.000. Kita masukkan 60.000. Kemudian 1 plus R. R-nya adalah 0,1 ya. Kemudian T-nya, nah ini kan nilai awalnya kan dimulai dari tahun 2000, nak ya.
Jadi nilai awalnya dimulai tahun 2000. Yang ditanyakan adalah 2010. Maka T-nya adalah 2010 dikurangi 2000. Maka T-nya adalah 10. Betul nak ya? 2010 dikurangi 2000 sama dengan 10 ya. Kemudian 1 ditambah 0,1 sama dengan 1,1 dipangkat 10. Kemudian hasilnya dikali 60.000. Maka kita peroleh sama dengan 155.624 jiwa ya. Ini menghitungnya menggunakan kalkulator saja nak ya. Jadi silakan bisa menggunakan kalkulator. Karena kalau menghitungnya manual tidak mungkin. Ini terlalu besar pangkatnya ya. Jadi menghitungnya dengan menggunakan kalkulator ketemunya ini ya. Oke, jadi intinya nak ya, kalau misalkan pertumbuhan kita bisa menggunakan rumus ini ya. Sehingga tinggal kalian cari N0-nya berapa, R-nya berapa, dan T-nya berapa. N0, R, dan T sudah Bapak jelaskan tadi ya, semoga bisa dipahami. Oke, selanjutnya perhatikan contoh 2. Om Sungep membeli tanah seluas 200 meter persegi pada tahun 2012 ya. Pada tahun 2017, Om Sungep ingin menjual tanah tersebut dengan mengikuti harga pasar pada saat itu, yaitu sebesar 402 juta sekian ya. Nah, apabila harga tanah meningkat, meningkat nak ya, berarti ini merupakan pertumbuhan. Soalnya harganya itu meningkat, maka termasuk ke dalam pertumbuhan. Meningkatnya 15% setiap tahunnya ya. Maka Om Sungep membeli tanah tersebut di tahun 2012 seharga. Nah ini kan Om Sungep tidak diketahui nak ya, belinya di tahun 2012 kan berapa tidak tahu ya. Tahunya ketika di 2017 dijual dengan harga sekian. Maka yang ditanya adalah N0 ya. Oke, pertama-tama kita masukkan rumusnya dulu, yaitu NT sama dengan N0 dikali 1 plus R pangkat T. Betul nak ya, rumusnya seperti ini ya. Kemudian NT nilai terakhirnya adalah ini, 402 juta sekian. Nah ini nak ya, sedangkan N0-nya yang ditanya. Nah ini ya, Om Sungep membeli tanah tersebut di tahun 2012, yaitu di awal tadi nak ya. Nah ini yang ditanya ya. Kemudian 1 plus R-nya. Nah, tadi kan apabila harga tanah meningkat 15% setiap tahun, berarti rasionya adalah 15%. 15% itu sama halnya dengan 15 per 100. 15 per 100 sama dengan 0,15 ya. Pangkat T. T-nya perhatikan dari 2012 dijual 2017. Maka selisihnya 2017 dikurangi 2015 sama dengan 5. Maka T-nya adalah 5 tahun ya. Kemudian ini nak ya. Nah, 1 plus ini kan dikali 1 plus 0,15 pangkat 5. Pindah ruas jadi dibagi 1 plus 0,15 pangkat 5 ya. Sekali lagi nak, dikali pindah ruas jadi dibagi ya. Ininya tetap, nah ininya tetap ya. Tinggal dikali pindah ruas jadi dibagi. Maka kita peroleh N0 sama dengan ini dibagi ini. Nah ini menghitungnya bisa menggunakan kalkulator ya. Jadi 1 plus 0,15 sama dengan 1,15. Dipangkat 5 nanti hasilnya ini dibagi hasilnya ini ya. Yaitu ketemunya sama dengan 200 juta. Dalam artian, Om Sungep ini membeli tanah seluas 200 meter persegi pada tahun 2012 itu seharga 200 juta ya. Jadi ini yang ditanya N0-nya. Kalau soal contoh 1 tadi yang ditanya adalah NT-nya ya. Kalau ini N0-nya. Jadi nanti bisa ditanya N0, bisa ditanya NT, bisa ditanya R, bisa ditanya T nak ya. Jadi bisa kita sesuaikan saja nanti ya. Oke, kemudian perhatikan contoh 3. Pada awal pengamatan terdapat 2 bakteri jenis tertentu. Setiap 3 jam, bakteri mampu membelah diri menjadi 2 bagian. Nah, setelah beberapa jam kemudian dilakukan pengamatan ulang dan terlihat ada 32 bakteri. Perhatikan ayat tadi di awal ada di awal tadi ada 2 bakteri ya.
Nah, setiap 3 jam, bakteri mampu membelah diri menjadi 2. Artinya misalkan dari 2 bakteri setelah 3 jam kemudian menjadi 4 bakteri. Karena dia mampu membelah diri menjadi 2. 3 jam lagi dari 4 bakteri menjadi 8 bakteri. 3 jam lagi dari 8 bakteri menjadi 16 bakteri. Begitu seterusnya ya, setiap 3 jam dia membelah menjadi 2 ya, jadi dikali 2 terus. Nah, sekali lagi nak ya, setelah beberapa jam kemudian dilakukan pengamatan ulang dan terlihat ada 32 bakteri ya. Sehingga diperoleh periode pembelahan bakteri tersebut yaitu, nah kalau kalian perhatikan nak, ini kan membelah diri menjadi 2 bagian nak ya. Berarti dia mengalami pertumbuhan. Kalau pertumbuhan rumusnya ini, NT sama dengan N0 dikali 1 plus R pangkat T ya. Oke, sekarang kita cari semua komponennya ini. Nah, di sini NT-nya, yaitu nilai akhirnya ada 32 bakteri. Nah, berarti NT-nya 32 bakteri ya. Sedangkan N0-nya, awalnya ada 2 bakteri. Berarti N0-nya ini ada 2 bakteri ya. Sedangkan R-nya, perhatikan nak ya, bakteri mampu membelah diri menjadi 2 bagian. Jadi misalkan yang awalnya ada 1 bakteri, dia membelah diri menjadi 2 bakteri. Maka pertumbuhannya ada berapa bakteri? Pertumbuhannya ada 1 bakteri. Sekali lagi dari 1 bakteri membelah menjadi 2 bakteri. Maka pertumbuhannya ada sebanyak 1 bakteri. Dibandingkan dengan nilai awal tadi yaitu 1, maka diperoleh R-nya adalah 1/1, yaitu sama dengan 1. Sekali lagi ini nak ya, R-nya sama dengan 1 ya. Sedangkan T-nya ini yang ditanya. Nah ini, sehingga diperoleh periode pembelahan bakteri tersebut yaitu, nah jadi yang ditanya itu adalah periode pembelahan bakteri sehingga terlihat 32 bakteri yang awalnya ada 2 bakteri ya. Oke, berarti ini kita selesaikan, kita cari T-nya nak ya. Nah, perhatikan dikali 2 pindah ruas jadi dibagi 2. Nah, 32 dibagi 2 sama dengan 16 ya. Kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 2 pangkat T, 2 pangkat T ya. Sekali lagi ini nak ya, dikali 2 sudah pindah ruas jadi dibagi 2. 32 dibagi 2 sama dengan 16. Kemudian perhatikan ruas kanan itu kan bentuknya 2 pangkat T. 2 pangkat nak ya. Maka ruas kiri harus kita rubah ke dalam bentuk 2 pangkat juga. Yaitu 16 bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 4. Betul nak ya? 2 pangkat 4 sama dengan 16. Sehingga nanti ini 2-nya dicoret ya. Kalau 2-nya dicoret berarti nanti T-nya sama dengan 4. Nah, kita peroleh T-nya 4. Tapi perhatikan nak, 4 ini adalah per 3 jam ya. Nah, ini ya, kemudian pengamatan kedua tersebut dilakukan setiap periodenya kan 4 nak ya. Periode pembelahannya setiap 3 jam. Maka nanti 4 ini harus dikali 3 jam. Yaitu sebanyak 12 jam. 4 kali 3 sama dengan 12 nak ya. Artinya apa? Artinya ini, setelah beberapa jam kemudian, artinya setelah 12 jam kemudian, dilakukan pengamatan ulang dan terlihat 32 bakteri ya. Jadi ini setelah beberapa jam ini adalah setelah 12 jam kemudian, baru terlihat 32 bakteri ya. Jadi harus perhatikan ini nak ya, periodenya itu per 3 jam. Maka kalau misalkan ini per 3 jam, maka harus dikali 3, yaitu periodenya 4 dikali per 3 jam. 4 kali 3, 12 jam ya. Semoga dipahami nak ya. Bapak lanjutkan yaitu peluruhan. Kalau pertumbuhan tadi nilainya selalu bertambah nak ya. Tapi kalau peluruhan nilainya selalu berkurang ya. Nah ini, peluruhan merupakan meluruh atau berkurangnya suatu nilai dengan rasio peluruhan yang tetap dalam suatu periode tertentu ya. Nah, rumus umum peluruhan yaitu, ini nak ya, NT sama dengan N0 dikali 1 minus R pangkat T. Bedanya dengan rumus pertumbuhan yang tadi, kalau rumus pertumbuhan di sininya plus, tapi kalau peluruhan, nah di sininya minus. Sesuai dengan definisinya nak ya,
Kalau peluruhan itu kan nilainya berkurang, berarti pasti di sininya minus ya. Oke, dengan NT-nya itu nilai ke T sama nak ya. N0-nya itu nilai awal, R-nya ini adalah rasio peluruhan. Nah, peluruhan itu N0 dikurangi N1. Jadi ini adalah nilai peluruhannya ya. Dibagi nilai awal, selalu dibagi nilai awal nak ya, selalu dibagi N0 ya. Kemudian T-nya itu adalah periode. Sekali lagi periodenya ini harus sama ya. Sebagaimana contoh soal 3 tadi, periodenya harus sama, per 3 jam, maka ini per 3 jam. Makanya dikali 3 jam ya. Oke, kemudian perhatikan contoh 4 nak ya. Suatu bahan radioaktif bermassa 50 gram mengalami peluruhan. Nah, kalau mengalami peluruhan berarti nanti massanya akan semakin berkurang nak ya. Oke, kemudian waktu penyusutan dan massa sekali lagi nak ya, waktu penyusutan dan massa radioaktif dari waktu ke waktu disajikan dalam tabel berikut. Nah, perhatikan nak ya, ini waktunya, ini massa radioaktifnya. Ketika waktu awal yaitu 0 jam, massa radioaktifnya yaitu sebanyak 50 gram. Setelah 12 jam kemudian, nah ini nak perhatikan, ini periodenya per 12 jam nak ya. Setelah 12 jam kemudian, massanya berkurang menjadi 40 gram. Setelah 12 jam kemudian, yaitu waktu ke-24, massanya berkurang menjadi 32 gram. Dan begitu seterusnya ya. Oke. Kemudian berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh rasio peluruhan radioaktif tersebut yaitu, nah rasionya ini nak ya, yaitu N0 dikurangi N1. Nilai awalnya 50, nah ini nak ya, dikurangi N1-nya 40. Berarti peluruhannya ada sebanyak 10 dibagi nilai awal. Nilai awalnya adalah 50 ya. Ini tadi 50 kurangi 40 sama dengan 10 dibagi 50 sama dengan 0,2. Ngitungnya boleh pakai kalkulator nak ya, silakan. Sekali lagi 10 dibagi 50 sama dengan 0,2. Maka kita peroleh rasionya adalah 0,2 ya. Nah, kemudian dapat diperoleh massa radioaktif tersebut setelah 60 jam yaitu, nah ini nak ya rumusnya, NT sama dengan N0 dikali 1 minus R pangkat T. Nah, NT-nya ditanya, N0-nya nilai awalnya 50 ya. Nah, nilai awalnya 50. Rasionya yaitu 0,2. Sedangkan T-nya, nah perhatikan nak, periodenya ini kan per 12 jam. Betul nak ya? Per 12 jam. Sedangkan ini yang ditanya setelah 60 jam. Maka 60 jam ini harus dibagi per 12 jam tadi. Nah, 60 jam dibagi 12 sama dengan 5 ya. Maka T-nya kita peroleh 5. Jadi harus hati-hati nak ya. Nggak boleh T-nya dimasukkan 60 ya. Jadi T-nya harus 5. Karena ini adalah per 12 jam ya. Oke, kemudian ini nak ya. Kita ngitungnya pakai kalkulator saja. 1 dikurangi 0,2 sama dengan 0,8 dipangkat 5 nanti hasilnya dikali 50 yaitu sama dengan 16,384 gram. Artinya setelah 60 jam maka massa radioaktif tersebut meluruh sehingga tersisa yaitu 16,384 gram ya. Jadi ini sisa massa radioaktifnya setelah 60 jam. Jadi yang perlu Bapak tekankan ini hati-hati di periodenya nak ya. Sekali lagi karena ini per 12 jam maka di sini harus dibagi 12. 60 dibagi 12 sama dengan ini 5 ya. Oke, semoga bisa dipahami nggih. Nah, sekarang perhatikan contoh 5. Suatu gula batu dilarutkan dalam air dengan cara diaduk. Nah, kalau gula batu diaduk di air itu berarti pasti massa volumenya nak ya, volumenya pasti akan meluruh. Berarti ini merupakan salah satu contoh soal peluruhan ya. Kemudian selama proses pengadukan, volume gula batu mengalami peluruhan. Nah, ini nak ya, sebesar 15% setiap jamnya. Dalam hal ini, volume gula batu menjadi kurang dari setengah volume awal setelah, nah, kita sudah tahu peluruhan, berarti kita masukkan rumusnya ini nak ya. Nah, di sini
yang perlu kalian perhatikan itu ini. Volume gula batu menjadi kurang dari setengah volume awal. Berarti NT-nya itu sama dengan setengah volume awal, yaitu setengah dikali N0. Bisa dipahami nak ya? Sekali lagi, volume gula batu menjadi kurang dari setengah volume awal. Kita fokus di sini dulu. Menjadi setengah volume awal, berarti volume ke T-nya itu menjadi setengah volume awal. Sedangkan volume awalnya tetap N0-nya tetap ya. Karena di sini nggak diketahui N0-nya berapa ya. Jadi dibiarkan saja. Dikali 1 minus rasio peluruhannya berapa nak? 15% alias 0,15 ya. Kemudian T-nya ditanya. Nah, ini ya. Nah kalau setelah berarti kan yang ditanya periodenya gitu nak ya. Oke. Kemudian ini nak, dikali N0 pindah ruas jadi dibagi N0. N0 dibagi N0 habis nak ya. Berarti ini tinggal 0,5. Sekali lagi N0-nya dicoret ya, habis tinggal 0,5. Kemudian 1 dikurangi 0,15 sama dengan 0,85 pangkat T ya. Nah, kalau tadi bentuknya kan 2 pangkat T nak ya. Kalau ini agak susah. Ini kan 0,85 pangkat T, sedangkan ini 0,5. 0,5 akan sangat susah untuk kita buat menjadi 0,85 pangkat berapa. Nah, gitu kan tidak bisa ya. Maka ini kita menentukan T-nya bisa menggunakan logaritma. Kedua ruas kita kasih logaritma nak ya. Jadi di depannya dikasih logaritma 0,5, di depannya dikasih logaritma 0,85 pangkat T. Kenapa kok dikasih logaritma? Sebab kalau ada logaritmanya itu sifatnya ini nak. Dia punya pangkat bisa pindah ke depan. Nah, jadi pangkatnya, ini kan pangkatnya T, pindah ke depan nak ya. Jadi dikali T ya. Kemudian dikali log 0,85 pindah ruas jadi dibagi log 0,85 sama dengan T. Nah, ini sudah ketemu T-nya ya. Kemudian ngitungnya pakai kalkulator saja nak. Nanti di kalkulator ada fungsi lognya ya. Yaitu tinggal log 0,5 dibagi log 0,85. Hasilnya sama dengan 4,265 ya. Nah, perhatikan nak, di sini kan volume gula batu menjadi kurang dari setengahnya. Nah, ketika volumenya itu sama dengan setengahnya, betul nak ya? Ketika volumenya itu sama dengan setengah dari volume awal, waktunya itu adalah 4,265. Nah, kalau yang diminta adalah kurang dari setengah volume awal, berarti kan ngaduknya agak lamaan sedikit ya. Kalau ngaduknya agak lamaan sedikit, maka 4 ini dibulatkan ke atas, menjadi T-nya adalah 5 jam ya. Sekali lagi, volume gula batu menjadi kurang dari setengah volume awal setelah 5 jam ya. Jadi itu dijamin nanti volumenya kurang dari setengah ya. Semoga bisa dipahami nak ya. Selanjutnya, Bapak lanjutkan yaitu bunga majemuk nak. Nah, bunga majemuk merupakan bunga yang dihitung atas jumlah nominal pokok ditambah bunga yang diperoleh sebelumnya. Jadi nanti gini nak, ini bunga majemuk ini sama halnya dengan misalkan kalian punya uang 20 juta nak ya. 20 juta itu kalian simpan di bank. Nah, kemudian kalian biarkan selama bertahun-tahun. Nah, nanti otomatis kan kalian akan mendapatkan bunga setiap banknya ya. Nah, itu yang dimaksud dari bunga majemuk, yaitu deposito. Bukan seperti ini nak, bukan kalian menabung di bank setiap bulannya 2 juta, kemudian nanti berbunga. Bukan seperti itu, tapi lebih ke deposito. Jadi sekali lagi kalian punya uang 20 juta, ditabung di bank, nanti dibiarkan lama-lama misalkan 2 tahun, nanti setiap bulannya akan mendapatkan bunga. Jadi yang dimaksud adalah yang seperti itu ya. Oke. Nah ini misalkan Anda menyimpan uang di bank dan bunga yang diperoleh setiap akhir periode tidak Anda ambil. Bunga tersebut akan bersama-sama modal menjadi modal baru ya, yang akan berbunga pada periode berikutnya. Jadi seperti yang Bapak jelaskan tadi nak ya. Oke. Nah, rumus umum bunga majemuk yaitu ini nak ya.
MT sama dengan M0 dikali 1 plus I pangkat T ya. Perhatikan ini hampir sama dengan rumus pertumbuhan, yaitu NT sama dengan N0 dikali 1 plus R pangkat T. Kenapa kok sama? Karena perhatikan nak, yang namanya dapat bunga otomatis kan mengalami pertumbuhan, betul enggak? Ya, kalau misalkan kita dapat bunga berarti deposito kita mengalami pertumbuhan. Makanya rumusnya ini sama kayak rumus pertumbuhan. Gitu nak ya. Cuma diganti aja ini M dan di sini pakai I. Nah, keterangannya MT itu adalah modal ke T. M0 adalah modal ke 0 atau modal awal. Sedangkan I itu adalah suku bunga per periodenya. Sedangkan T itu adalah periode. Sekali lagi nak ya, periode di sini harus sama. Jadi harus hati-hati. Kalau ini per triwulan, maka di sini juga harus triwulan. Begitu seterusnya nak ya. Oke, kemudian perhatikan contoh 6. Om Sungep menginvestasikan modal sebesar 20 juta di bank dengan suku bunga majemuk 4% per semester. Nah, perhatikan nak ya, di sini per semester. 1 tahun ada 2 semester ya, dan begitu seterusnya. Jika modal tersebut menjadi 27 juta sekian, maka dapat diperoleh lamanya Om Sungep menginvestasikan modal tersebut, yaitu yang ditanya T-nya nak ya. Nah, ini rumus bunga majemuknya sama kayak ini ya. Oke, MT yaitu modal ke T-nya diketahui 27 juta sekian. Ini nak ya. Kemudian M0-nya modal awalnya adalah 20 juta ya. Dikali 1 plus I-nya suku bunganya 4% per semester. 4% artinya 4 per 100 yaitu 0,04. Pangkat T-nya ditanya. Ya, T-nya ditanya. Kemudian dikali 20 juta, pindah ruas jadi dibagi 20 juta. Ini nak ya. Kemudian 1 ditambah 0,04 pangkat T. 1 ditambah 0,04 jadinya 1,04 pangkat T ya. Kemudian ini dibagi ini sama dengan 1,3686. Ngitungnya pakai kalkulator aja nak ya. Sama dengan ini. Kemudian untuk mencari T-nya sama kayak tadi nak, dipakai logaritma. Jadi sama kayak tadi menggunakan logaritma, yaitu di depannya dikasih logaritma, di depannya di sini juga dikasih logaritma, sehingga sifatnya pangkat T-nya ini bisa pindah ke depan nak ya. Nah, jadi T di sini ya. Kemudian dikali log 1,04 pindah ruas nak ya. Dikali pindah ruas jadi dibagi log 1,04 ya. Kemudian ini ngitungnya pakai kalkulator saja. Log 1,3686 dibagi log 1,04 sama dengan 8. Kenapa kok 8 semester? Karena di sini nak, di sini suku bunganya adalah 4% per semester ya. Maka T-nya nanti sama dengan 8 semester. Jadi kan ini dibagi ini itu sama dengan 8 nak. Tapi keterangannya per semester. Karena ini nak ya. Nah, tapi yang ditanya itu adalah tahun. Maka 8 semester ini sama halnya dengan 4 tahun. Sekali lagi nak ya, kalau 1 tahun itu ada 2 semester. Atau kita balik, kalau 2 semester itu 1 tahun. Maka kalau 8 semester berapa tahun? Yaitu 4 tahun ya. Artinya, maka dapat diperoleh lamanya Om Sungep menginvestasikan modal tersebut, yaitu sebanyak 8 tahun ya, selama 4 tahun ya. Semoga bisa dipahami nak nggih. Nah, ini langsung Bapak lanjutkan ke anuitas nak. Anuitas ini hal baru ya. Jadi kalau misalkan pertumbuhan, peluruhan dan bunga majemuk itu ya mungkin kalian paham lah. Pertumbuhan itu nilainya selalu bertambah, peluruhan nilainya selalu berkurang, bunga majemuk itu deposito sama halnya dengan pertumbuhan ya. Nah, kalau anuitas ini adalah merupakan suatu hal yang baru, yang mana anuitas ini nak itu sama halnya dengan cicilan. Jadi kalau misalkan kalian hutang di bank 100 juta, kemudian nyicilnya 10 tahun,
Nah, cicilan per bulannya itu adalah 1 juta. Nah, itu adalah anuitas. Jadi anuitas itu adalah besar cicilan ya. Oke. Ini nak ya, coba perhatikan. Anuitas merupakan suatu pembayaran atau penerimaan uang setiap jangka waktu tertentu ya. Pembayaran ini maksudnya adalah cicilan ya. Nah, dalam jumlah sama atau tetap. Kemudian rumus umum anuitas dapat diberikan yaitu ini nak ya. Anuitas dinotasikan sebagai A sama dengan M dikali I dikali 1 plus I pangkat T dibagi 1 plus I pangkat T minus 1 ya. Dengan A-nya itu anuitas ini nak ya. Kemudian M-nya itu adalah besar pinjaman. Nah, M-nya di sini adalah besar pinjaman. Kemudian I-nya di sini nak ya. Jadi I di sini, dan di sini itu adalah suku bunga per periodenya. Sedangkan T itu adalah banyak anuitas atau lama cicilan atau periode ya. Jadi lama cicilan. Tapi perlu diperhatikan nak ya. Periode di sini dan periode di sini harus sama. Kalau ini per tahun, maka di sini juga harus per tahun. Kalau cicilannya per bulan, maka di sini suku bunganya harus per bulan ya. Begitu seterusnya. Jadi harus sama nak ya. Oke. Nah, kemudian beberapa hubungan antara anuitas, angsuran, dan besar bunga dapat dirumuskan yaitu, nah ini nak ya, anuitas itu sama dengan angsuran ke T ditambah bunga ke T. Jadi gini nak, anuitas tadi itu kan adalah cicilan. Cicilan itu sudah mengandung angsuran dan bunga ya. Yang mana angsuran ini kalau kita total itu adalah hutang kita. Sedangkan bunga kalau ditotal ya besar bunga ya. Oke, jadi cicilan itu sudah mengandung bunga nak ya, plus angsuran ya. Kemudian ini nak, kalau misalkan kita mau mencari angsuran ke T nak ya, maka plus BT-nya ini bisa pindah ruas jadi minus BT. Maka dapat kita peroleh AT sama dengan A dikurangi BT. Ini nak ya, AT sama dengan A dikurangi BT. Begitupun kalau misalkan kita mau mencari BT, maka plus AT-nya bisa pindah ruas jadinya A dikurangi AT ini nak ya, BT sama dengan A dikurangi AT ya. Jadi dua rumus ini berasal dari rumus ini nak ya, tinggal pindah-pindah ruas saja. Nah, dengan AT itu adalah angsuran ke T, BT adalah bunga ke T ya. Nah, kemudian rumus besar bunga pertama dan angsuran ke T dapat diperoleh yaitu ini nak ya. Bunga pertama itu sama dengan modal atau besar hutang nak ya dikali suku bunga. Sedangkan angsuran ke T itu sama dengan angsuran pertama dikali 1 plus I pangkat T-1. Jadi kalau misalkan kita mau cari angsuran kedua, yaitu angsuran pertama dikali 1 plus I pangkat 2-1. Misalkan lagi kalau mau cari angsuran kelima, maka angsuran pertama dikali 1 plus I pangkat 5-1. Begitu seterusnya ya. Kemudian ini nak, ada rumus yang seperti ini juga, yaitu angsuran ke T sama dengan angsuran ke K dikali 1 plus I pangkat T dikurangi K. Jadi misalkan diketahuinya bukan angsuran pertama, tapi diketahuinya angsuran kedua. Maka di sini nanti T dikurangi 2. Jadi K-nya ini mengikuti ya. Oke. Jadi ketiga rumus ini bisa dihafalkan nak ya. Oke, sekarang perhatikan contoh ketujuh. Misalkan Om Sungep meminjam uang di bank sebanyak 5 juta di suatu bank. Nah, apabila Om Sungep ingin mengambil cicilan selama 3 bulan, nah periodenya jadi Om Sungep ini nyicilnya 3 bulan nak ya. Dan bank memberikan pinjaman dengan suku bunga 5% per bulan. Nah, sudah sama nak ya, periodenya suku bunganya bulan, di sini periodenya juga bulan ya. Nah, secara anuitas, oh ya ini secara anuitas nak ya, maka dapat diperoleh besar cicilan anuitas, sekali lagi nak ya, cicilan sama anuitas itu sama ya, yaitu besar cicilan atau anuitasnya Om Sungep, yaitu, nah rumusnya ini nak ya, Bapak ambil dari sini rumusnya ya, kita masukkan M-nya, yaitu besar hutangnya adalah 5 juta ya, berarti M-nya dimasukkan 5 juta, dikali I suku bunganya adalah 5% per
bulan, yaitu 0,05 ya. Plus 1 plus I-nya tadi 0,05, sedangkan T-nya tadi nyicilnya itu selama 3 bulan nak ya. Berarti T-nya adalah 3 ya. Per 1 plus I-nya tadi 0,05, T-nya 3 bulan ya. Nah, ini tinggal kita hitung menggunakan kalkulator. Nanti hasilnya adalah 1.800.000 sekian. Jadi artinya Om Sungep ini cicilan per bulannya adalah 1.836 sekian ya. Jadi ini adalah cicilan yang harus dibayarkan Om Sungep per bulannya selama 3 bulan ya. Ini kalau misalkan dikali 3 bulan nak, pasti melebihi 5 juta. Kok lebih Pak? Nah, lebihnya itu adalah bunga. Bunganya tadi 5% per bulan ya. Nah, ini kalau misalkan kita rinci nak ya, jadi selama 3 bulan, nanti rinciannya itu angsuran dan bunganya itu seperti ini nak. Oke, fokus nak ya. Kemudian rincian angsuran, bunga, dan sisa hutang setiap periodenya yaitu, kita fokus bulan pertama dulu. Bulan pertama berarti pasti ada bunga pertama. Bunga pertama rumusnya adalah M dikali I. Nah ini nak ya, M dikali I. M-nya tadi modalnya adalah 5 juta. Dikali I suku bunganya 5%. 0,05 nak ya. Oke, 5 juta dikali 0,05 adalah sama dengan 250.000. Jadi bunganya saja 250.000 ya. Kemudian kita cari A1-nya. Nah, di sini nak ya, A1 rumusnya adalah A dikurangi B1. Jadi kalau di sini A1 maka di sini B1 ya. Nah, ini A1 sama dengan anuitas dikurangi B1. Anuitas tadi cicilannya nak ya. Cicilannya tadi ini ya, 1.800.000 sekian. Nah, ini dikurangi bunga pertamanya tadi adalah 250.000 ya. Hitungnya pakai kalkulator saja. Oh, sebentar, ini mohon maaf nak ya. Ini kebanyakan nolnya. Harusnya ini 250.000 ya. Jadi ini nolnya dicoret ya. Jadi oke, kita lanjutkan. Ini dikurangi ini, itu nilainya sama dengan ini ya. Hitungnya pakai kalkulator saja, enggak apa-apa nak, silakan ya. Kemudian sisa hutangnya nak, coba perhatikan nak ya, fokus nggih. Jadi tadi kan hutangnya Om Sungep itu 5 juta. Angsuran pertama itu sebanyak 1.500.000 sekian. Maka sisa hutangnya itu adalah modalnya tadi yang dihutangkan 5 juta dikurangi angsuran pertama, yaitu 5 juta dikurangi 1,5 juta sekian ya. Jadi sama dengan ini ya. Jadi sisa hutangnya Om Sungep di bulan pertama itu sama dengan 3.400.000 sekian. Ya, ini adalah sisa hutangnya ya. Kalau misalkan Om Sungep punya uang segini dan melunasinya di bulan pertama, boleh enggak? Boleh, silakan dilunasi kalau punya uang segini. Jadi enaknya anuitas itu seperti itu nak. Kita bisa melunasi di awal kalau misalkan punya rezeki lebih seperti itu ya. Jadi sekali lagi bulan pertama rinciannya itu adalah bunganya 250.000, angsurannya 1.500.000, sisa hutangnya 3.400.000. Yang mana ini nak ya, angsuran ditambah bunga, ini ya, angsuran ditambah bunga itu sama dengan cicilan ya. Jadi ini, angsuran ditambah bunga itu sama dengan cicilan atau anuitas ya. Oke, selanjutnya. Nah, karena tidak cukup, Bapak lanjutkan di sini nak ya. Tadi kita sudah sampai bulan pertama. Sekarang kita lanjutkan ke bulan kedua. Bulan kedua itu ada angsuran kedua. Rumusnya tadi ini nak ya. Kalau mau cari angsuran kedua, maka angsuran pertama dikali 1 plus I pangkat 2 min 1. Jadi kalau ini angsuran kedua, di sini pangkat 2 ya. Kalau di sini angsuran ketiga, maka di sini pangkat 3. Begitu seterusnya nak ya. Oke, tinggal kita masukkan. Angsuran pertamanya tadi berapa? Angsuran pertamanya adalah 1.500.000 sekian. Ini nak ya. Nah, dikali 1 plus I. I tadi suku bunganya berapa? 5%, yaitu 0,05. Kemudian 2 min 1 sama dengan 1 ya. 1 ditambah 0,05 sama dengan 1,05.
dipangkat 1 tetap nak ya, dikalikan pakai kalkulator saja hasilnya adalah 1,6 juta sekian. Jadi angsuran kedua di bulan kedua ini itu adalah 1,6 juta sekian ya. Sedangkan bunganya ini bisa kita pakai rumus ini nak ya. Bunga kedua itu sama dengan anuitas dikurangi angsuran kedua. Anuitas alias cicilannya tadi ini 1.800.000 sekian dikurangi angsuran keduanya tadi sudah kita dapat 1,6 juta sekian ya. Yaitu sama dengan 170.000 sekian. Ini adalah bunga kedua. Sedangkan sisa keduanya, nah ini nak ya fokus. Tadi di bulan pertama sisa hutangnya tinggal 3 juta sekian ya. Maka sisa hutang di bulan kedua itu adalah sisa hutang di bulan pertama dikurangi angsuran kedua. Karena tadi sudah diangsur sekian. Yaitu sisa hutang di bulan pertama tadi ini nak ya 3,4 juta sekian dikurangi sisa hutang, angsuran di bulan kedua yaitu 1.600.000 ya. Ini kalau dikurangi sama dengan 1.748 sekian. Bisa dipahami nak ya. Jadi setiap bulannya itu selalu ada rincian angsuran, bunga, dan sisa hutang ya. Oke, kemudian bulan yang terakhir nak, bulan ketiga. Nah, kita bisa cari angsuran ketiganya itu yaitu sama dengan angsuran pertama dikali 1 plus I pangkat 3 min 1. Sekali lagi kalau ini 3 maka di sini 3 nak ya. Oke, angsuran pertamanya ini yaitu 1.500.000 sekian dikali 1 plus suku bunganya nak ya 0,05 pangkat 3 min 1 sama dengan 2. Ini ngitungnya pakai kalkulator saja yaitu sama dengan 1.700.000 sekian ya. Oke. Kemudian untuk bunga ketiganya Bapak menggunakan rumus ini ya, A dikurangi angsuran ketiga. Anuitasnya atau cicilannya tadi ini 1.800.000 sekian dikurangi angsuran ketiganya ini nak ya, yaitu 1.700.000. Kalau dikurangi nanti hasilnya sama dengan 87.000 sekian ya. Kemudian sisa hutangnya, nah perhatikan di bulan kedua tadi sisa hutangnya tinggal 1.700.000 sekian. Kemudian di bulan ketiga sudah diangsur lagi 1.700.000 sekian. Berarti sisa hutang di bulan ketiga yaitu sisa hutang di bulan yang kedua dikurangi angsuran di bulan yang ketiga yaitu 1.700.000 sekian dikurangi 1.700.000 sekian yaitu sama dengan 0. Nah, terbukti nak ya sisa hutang di bulan terakhir itu pasti 0. Jadi hutangnya sudah lunas ya. Nah, kemudian kalau kita buatkan tabel nak jadinya seperti ini. Ini ada bulan, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Sedangkan anuitas atau cicilannya tadi 1.800.000 sekian nak ya. Nah, ini. Kemudian ini ada angsuran, bunga sama sisa hutang. Di bulan pertama tadi ini nak ya. Angsurannya 1.500.000. Nah, ini ya. Bunganya itu 250.000 ini. Sisa hutangnya 3.400.000 ini ya. Begitupun di bulan kedua. Nah, ini angsuran kedua, bunga kedua, sisa hutang kedua tinggal dimasukkan nak ya. Begitupun di bulan ketiga tinggal dimasukkan ya. Nah, terakhir ini mesti sisa hutangnya 0 atau bisa juga seperti ini nak. Biasanya sisa hutangnya ini enggak pas 0. Tapi misalkan sisa hutangnya itu 23 atau 30 berapa. Nah, tapi itu kan sangat kecil sekali nak ya. Karena itu nilainya sangat kecil sekali, maka dianggap 0 ya. Jadi biasanya itu tidak pas 0 sisanya ya. Oke. Jadi oh ya, ini nak ya yang perlu diperhatikan. Angsuran ditambah bunga nak ya. Angsuran ini ditambah bunga ini pasti sama dengan cicilan. Begitupun di bulan kedua angsuran ini ditambah bunga ini sama dengan cicilan ya. Sekali lagi di bulan ketiga pun juga seperti itu, angsuran ini ditambah cicilannya, angsuran ini ditambah bunganya ini sama dengan cicilan ya. Jadi nanti angsurannya ini semakin bertambah, sedangkan bunganya semakin menurun ya. Tapi kalau di total sama dengan cicilan atau anuitas ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oh ya, sama ini satu lagi nak, angsuran. Angsuran ini sekali lagi nak ya, angsuran ini kalau di total itu sama dengan hutang kita. Hutangnya Om Sungep, yaitu 5 juta. Nanti coba aja ini kalau di total, pasti hasilnya sama dengan 5 juta ya.
Sedangkan bunga ini kalau ditotal ya sama dengan bunganya itu ya, sama dengan besar bunga, yaitu yang 5% per bulan ini ya. Oke. Semoga bisa dipahami nak ya. Oke, Bapak lanjutkan yaitu ke contoh 8. Suatu pinjaman akan dilunasi dengan sistem anuitas yaitu sebesar 850.000. Berarti ini adalah anuitasnya nak ya. Ini adalah anuitas bukan pinjamannya ya. Nah, jika besar bunga pertama sebesar 275.000, maka dapat diperoleh besar angsuran pertamanya yaitu, nah kita bisa menggunakan rumus ini nak ya. Anuitas sama dengan angsuran ke T ditambah bunga ke T ya. Karena ini yang ditanya adalah angsuran pertama, maka di sini A1, di sini juga B1. Jadi ini mengikuti nak, kalau T-nya 1, di sini T-nya juga 1 ya. Sekali lagi karena yang ditanya angsuran pertama ya. Oke. Di sini diketahui anuitasnya adalah 850.000 nak. Nah, di sini ya. Kemudian B1-nya yaitu bunga pertamanya sama dengan 275.000. Plus 275.000 pindah ruas jadi minus 275.000. Nah, ketemu ini jadinya 575.000. Bapak langsung nak ya. Jadi ini dikurangi ini sama dengan ini. Maka dapat kita peroleh angsuran pertamanya sama dengan 575.000 ya. Oke, kemudian perhatikan contoh 9. Modal sebesar 15 juta dipinjamkan dan pelunasannya menggunakan sistem anuitas bulanan, yaitu sebesar 1.283 sekian. Jadi ini besar cicilannya nak ya. Oke. Kemudian jika suku bunga yang dibebankan 5% per bulan, maka periode pelunasan pinjaman tersebut yaitu, nah ini nak ya, kita gunakan rumus ini, anuitas sama dengan ini rumusnya ya. Oke, kemudian anuitasnya diketahui berapa tadi? 1.200 sekian. Kita masukkan ini ya. Sedangkan modal atau besar pinjamannya 15 juta ya. Oke. Kemudian suku bunganya adalah 5% per bulan yaitu 0,05 ya. Kemudian suku bunganya sama ya 0,05. Sedangkan T-nya ditanya. Nah, maka periode pelunasan pinjaman tersebut. Berarti yang ditanya adalah T-nya yaitu periode. Begitupun ini nak ya. I-nya dimasukkan 0,05, T periodenya tetap ya. Kemudian dapat kita sederhanakan. Nah, ini 1 sebentar. Oh ya, ini nak ya. 1 ditambah 0,05 sama dengan 1,05 T. Nah, 1,05 T, 1,05 pangkat T dikurangi 1. Bapak kali silang dengan ini ya. Jadinya 1,2 juta sekian dikalikan 1,05 pangkat T nak ya. Jadi ini ya. Kemudian 1,2 juta sekian dikalikan min 1 sama dengan minus 1,2 juta sekian. Jadi di SCTV nak ya, ini dikali ini, kemudian dikali ini ya. Nah, jadinya seperti ini. Sama dengan 15 juta dikali 0,05 sama dengan 750.000. Kemudian 1 ditambah 0,05 sama dengan 1,05 pangkat T ya. Oke, kemudian yang sama-sama pangkat T-nya ini kita jadikan satu ruas nak. Maka ini kita pindah ruas menjadi minus 750. Nah, ini pangkat T ya. Sedangkan minus 1,2 juta sekian pindah ruas jadi plus 1,2 juta sekian ya. Kemudian ini kan sudah sama nak ya. Sama-sama 1,05 pangkat T. Maka nanti 1,2 juta sekian dikurangi 750.000 sama dengan 533.000 sekian. Nah, 1,05 pangkat T-nya tetap ya. Jadi nanti yang dikurangi cukup ini dikurangi ini ya. Jadinya ini. Oke. Semoga bisa dipahami nak ya. Dan ininya sama ya. Kemudian ininya pindah ruas. Dikali jadi dibagi nak ya. Nah, dibagi hasilnya ini. Jadi Bapak langsung nak. Mohon maaf Bapak langsung sekali lagi. Ini dikali pindah ruas jadi dibagi. Ini dibagi ini sama dengan 2,40 sekian. Nah, 1,05 pangkat T-nya tetap ya. Kemudian sama kayak tadi untuk mencari T-nya kita pakai logaritma. Depannya dikasih logaritma nak ya. Nah, kemudian pangkat T-nya bisa pindah ke depan. Nah, jadinya ini. Nah, dikali pindah ruas jadi dibagi.
Kemudian pakai kalkulator ini dibagi ini sama dengan 18 bulan. Karena periodenya di sini apa, Nak? Periodenya adalah bulan, ya. Oke. Jadi intinya tinggal menggunakan rumus ini, Nak, ya. Nanti dimasukkan apa yang diketahui, kemudian tinggal pindah-pindah ruas, ya. Semoga dipahami, Nak, nggih. Nah, terakhir contoh 10. Terakhir, Nak, nggih. Modal sebesar 9.500.000 dipinjamkan dan pelunasannya menggunakan sistem anuitas bulanan, yaitu 850.000, ya. Jika suku bunga yang dibebankan 4% per bulan, maka dapat diperoleh angsuran pertamanya yaitu, nah ini, Nak, ya. Kita cari B1-nya dulu. B1 tadi rumusnya adalah besar pinjaman dikali I. Besar pinjamannya adalah 9.500.000, ini, Nak, ya. Dikali I, suku bunganya 4%, yaitu 0,04. Hasilnya adalah 380.000. Kemudian baru bisa kita peroleh angsuran pertamanya, Nak, ya. Angsuran pertama kita bisa menggunakan rumus ini, yaitu anuitas sama dengan AT ditambah BT. Karena yang ditanya angsuran pertama, maka di sini A1, B1. Nah, ini, Nak, ya. Kemudian anuitasnya diketahui 850.000, sedangkan angsuran pertamanya ditanya, sedangkan bunga pertamanya ini ya 380.000. Kemudian ini pindah ruas, jadinya dikurangi, Nak, ya. 850.000 dikurangi 380.000 sama dengan 470.000. Maka dapat kita peroleh angsuran pertamanya sama dengan 470.000. Jadi sebelum mencari angsuran pertama, kita harus cari bunga pertamanya dulu, ya. Supaya dimasukkan rumus ini nanti ketemu angsuran pertama. Cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan, semoga bisa dipahami, Nak, ya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.